Pada Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina al-Islam wa ja'alana minal muslimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidi wuludi Adam yaumiddin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Wa qala asy-syaikhul mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala asy-syarih, wa sallallahu aizadallahu 'atfan wa ta'ziman, fas-salatu hiya al-'atfu thumma in kanat min Allahi fa rahmatun aw min al-malaikati fa istighfarun aw min al-adamiyyin fa tadarrun wa du'a'un. Wa sallama aizadallahu tahiyatan udma balaghatid darajatul quswa. Idan fassalamu at-tahiyyatu al-maqrunatu bit-ta'zimi lahu alaihi salatu wassalam ila intaha wallahu a'lam bisawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang insyaallah dilimpahkan banyak keberkahan di dalamnya. Karena siapa saja yang selalu menghidupkan majelis ilmu, majelis zikir, Allah Subhanahu wa taala selalu sebut nama orang itu di hadapan para malaikat, sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku ini tergantung sangkaan hambaku kepadaku. Wa ana dzakartuhu in dzakarani, dan aku selalu menyebut-nyebut orang itu apabila dia selalu mengingatku. Ya, lalu kemudian Allah mengatakan, wa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau orang itu mengingatku dengan menyebut secara sir di dalam dirinya, maka aku juga akan menyebut nama orang itu juga secara sir. Aku akan menyebut nama orang itu sendirian tanpa di hadapan siapapun. Wa in dzakarani fi mala'in, kalau dia menyebut aku di hadapan sekelompok atau sekumpulan orang, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu, aku pasti akan menyebut nama orang itu di kumpulan yang lebih baik di langit sana. Ya kan? Jadi kita ini sebenarnya kita adalah selebriti langit. Ini adalah selebriti langit, bukan selebriti media sosial, bukan. Apalagi bahasa amit-amit deh, gitu kan? Ya, itu pekerjaan yang masya Allah gitu kan. Jangan sampai deh jadi buzzer atau influencer. Kenapa? Nanti gampang terkena influenza, gitu kan? Jadi kecilnya itu sudah kena influenza, gedenya jadi influencer. Anak-anak sekarang kan begitu, cita-citanya apa? Influencer. Ya, influencer. Apa itu influencer kan? Jadi kita ini insya Allah semuanya disebut nama kita di langit. Semoga yang di rumah juga Allah sebut namanya di langit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini sebagaimana topik yang sudah saya berikan ke Pak Novan, itu kita akan membahas bagaimana sholawat itu dilihat dari tinjauan fikih. Ya, sholawat itu dilihat dari tinjauan fikih. Jadi yang dibahas di dalam fikih dari aspek sholawat, ya dari sholawat kepada Nabi itu adalah aspek makna, hakikat dan manfaat kita bersholawat, serta hukum menambah redaksi sholawat. Nah, ini masuk dalam kategori fikih. Ya, tadi sudah saya baca teksnya ya secara umum, ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Jadi teks yang ditulis oleh Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami, ya, penulis kitab Safinatun Najah. Ya, beliau menyebut wasallallahu, dan semoga Allah senantiasa melimpahkan sholawat wasallama dan salam ala sayyidina, kepada pemimpin kita. Jadi sayyidina itu maknanya pemimpin kita.
Ya, Nabi Muhammad SAW khatamin nabiyyin, penutup para nabi, wa alihi dan keluarganya, wa sahbihi dan para sahabatnya ajma'in semuanya. Semoga juga mendapatkan limpahan sholawat. Nah, makna sholawat itu apa? Tadi sudah saya bacakan teksnya. Ini dalam rangka tabarukan. Jadi kalau di pesantren itu ada istilah tabarukan. Tabarukan itu mengambil keberkahan. Ya, jadi tulisan-tulisan orang yang berilmu itu ada keberkahan di situ. Nah, berkah itu apa? Berkah itu maknanya tambahan manfaat. Itu namanya berkah. Jadi kalau kita berkah itu artinya berkah yang kita bawa pulang gitu kan, tentengan. Itu tambahan juga kan gitu. Tambahan bawaan kan begitu. Jadi yang disebut berkah itu artinya tambahan manfaat. Rezekinya berkah, maksudnya rezekinya itu manfaatnya bertambah, kemanfaatannya bertambah. Jadi walaupun misalnya gaji sebulan cuma 20 juta tapi rasanya 20 miliar kan. Nah, itu berkah. Karena ada yang dapat 20 miliar rasanya cuma 20 ribu, itu ada. Gitu kan. Nah, itu terutama mereka-mereka yang terkena penyakit BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Nah, itu ada istilahnya BPJS ya, budget pas-pasan jiwa sosialita, akhirnya cuma sanggup beli odading kan gitu kan, rasanya sudah seperti Ultraman. Gitu. Ya, jadi berkah itu tambahan manfaat. Maka dikatakan kita ini ngaji dalam rangka tabarukan, dalam rangka mengambil manfaat. Apa bentuk manfaatnya? Allah alam, cuma Allah yang tahu gitu. Tapi pasti ada manfaat. Orang yang cinta majelis itu pasti ada manfaatnya, pasti ada. Karena ini kan sekarang yang namanya majelis-majelis begini udah mulai berkurang. Kalau di Jakarta dulu rame itu tahun 70, 80, bahkan 90 saya masih lihat orang rame menghidupkan majelis-majelis di masjid. Nah, di antara manfaat yang sangat dirasakan pada saat itu dengan adanya majelis taklim antar RW. Terutama kita bicara konteks Jakarta ya. Itu yang namanya tawuran antar kampung itu bisa dicegah karena ada majelis taklim antar RW. Ya. Jadi dengan adanya majelis taklim itu orang mau berkelahi dengan RW sebelah itu nggak enak. Kenapa? Karena masih satu majelis. Begitu majelis taklim nggak ada, itu di tempat tinggal saya dulu di Manggarai itu tawuran tuh hampir tiap bulan, bahkan ada rutinnya gitu loh. Gitu kan. Jadi ngikutin waktu bekam juga 14, 15, 16 kan gitu kan. Tanggal-tanggal segitu itu tanggal-tanggal tawuran gitu kan. Ya, saya nggak ngerti apa perlu dibekam semua kan gitu kan supaya nggak tawuran. Nah, kenapa ramai atau marak tawuran antar kampung ya di Jakarta, di tengah kota itu? Itu di antara sebabnya adalah tidak ada lagi yang namanya majelis ilmu. Ya, dulu tahun 80 ketika guru saya masih hidup, Allah yarham Kiai Abdullah Syafi'i, ulama besar Betawi, tahun 85 beliau meninggal. Itu tahun 80 beliau membuat majelis taklim itu tiap hari Minggu, hari Ahad. Itu yang datang ribuan orang sampai jalanan macet. Prof Abdul Ghani pasti paham ya, Kiai Haji Abdullah Syafi'i pernah ketemu kan begitu kan. Karena sering berurusan dengan Dr. Tuti Alawiyah dulu. Jadi ya Abdullah Syafi'i itu masya Allah. Kalau beliau bikin pengajian itu haibah itu apa, harismanya itu luar biasa. Itu kalau beliau jalan dari rumah ke masjid, ya anak-anak nongkrong tuh bubar itu, padahal nggak diusir. Itu ada haibahnya luar biasa gitu kan. Ada pakai udah mau berangkat ke masjid gitu kan, jangan nongkrong, kabur gitu kan. Ya Allah, padahal itu nggak dimarahin enggak, cuma karena memang wibawanya luar biasa. Ya Abdullah Syafi'i. Nah, saking luar biasa wibawa beliau, kalau beliau sudah buka pengajian kitab begini, baca kitab setiap hari Ahad itu di Masjid Al-Barkah, itu di belakang itu ada kampung di mana banyak anak-anak mabuk, minum aku, anggur orang tua. Kalau sekarang Amer namanya, anggur merah. Kalau anak SMA sekarang bilangnya Amer, anggur merah gitu. Kalau dulu aku, anggur orang tua. Ya kan dulu minumnya tuh Manson, Johnny Walker, gitu kan, vodka. Itu mabuk zaman dulu. Mabuk tahun 80 itu. Di belakang masjid itu banyak anak-anak mabuk, banyak. Tapi setiap Kiai Abdullah Syafi'i menyampaikan pengajian, itu yang mau minum, mau mabuk berhenti dulu. Bentar, Kiai lagi ceramah. Jangan mabuk, walat lu.
Jadi tadinya mau nuang anggur merah, anggur orang tua itu tahan dulu, dengerin dulu ceramah gitu kan. Karena kalau beliau sudah ceramah tentang neraka, itu semua nangis. Bahkan yang preman pun yang mau mabuk nangis. Terus gue masuk neraka ya kayak gitu, gak kan gitu. Tapi begitu kiai udah turun, baru pakai dituang bro, tuang gitu lah, mabuk gitu kan. Ya terlepas dia itu, ya boleh dibilang kayak ngeledek gitu kan. Tapi itu menunjukkan bahwa wibawanya sampai seperti itu. Kiai sedang ceramah itu nggak berani mabuk. Kalau sekarang enggak, ustadz lagi pengajian, khusyuk dia, begitu kan? Khusyuk, nggak dengar pengajian, kenapa? Balas chat. Kalau sekarang begitu, kalau dulu itu namanya preman. Ketika kiai itu sedang menyampaikan taujih atau tausiah, itu dengarkan dulu. Soal dia taubat itu, hari itu taubat atau belakang taubat itu urusan belakangan. Tapi betul, setelah beliau meninggal, itu preman-preman yang dulunya dikenal jago mabuk, itu banyak yang taubat. Jadi itu menunjukkan bahwa beliau adalah waliullah, kekasih Allah seperti itu. Jadi orang itu ketahuan bahwa dia waliullah atau bukan setelah dia meninggal. Setelah dia meninggal baru ketahuan, oh dia itu ternyata waliullah. Dari mana kita bisa tahu dia waliullah? Dampak atau efek dari ajakan yang sudah disampaikan sebelum dia meninggal. Begitu dia sudah meninggal dunia, baru terasa orang, iya ya waktu dia masih hidup dia memberikan nasihat begini, orang tobat. Di Kediri itu ada seorang kiai namanya Gusmi, namanya Kiai Hamim Jazuli. Kebiasaannya tiap malam Jumat datang ke lokalisasi pelacuran. Tiap malam Jumat itu datangnya bukan ke pengajian, ke lokalisasi pelacuran. Ya biasa namanya orang awam ya, melihat kiai datang ke tempat pelacuran, wah langsung gosip. Wah saya itu jamu udah kiamat, kiai ini senang ke tempat pelacuran. Ya kan begitu. Kiai ini udah gak bener kan begitu. Gus ini santai aja, orang mau ngomong apa, silahkan dia punya hak. Kalau sekarang mungkin sudah viral ya, di IG itu hujatannya sudah banyak. Atau di Twitter sudah jadi trending topik kiai ke tempat pelacuran. Sampai satu waktu ada wartawan Jawa Pos yang menemui beliau di lokalisasi pelacuran. Terus tanya, Kiai, kok Kiai bukan di masjid malah di tempat beginian? Kiai apa udah berubah haluan atau gimana kan? Bismi itu jawabnya sederhana. Kalau di masjid itu orang sudah mau tobat. Kalau di sini orang belum mau tobat, maka saya sedang mengajak orang-orang ini untuk bertobat. Kalau di masjid sudah mau tobat, nggak usah diajak lagi. Sudah bang, kayak kita ini udah insya Allah tiket surga udah dapat semua. Tinggal dilihat gitu kan, ada potongan apa enggak tiketnya kan gitu. Tapi yang di lokalisasi itu yang belum mau tobat, ini tugas saya mengajak yang belum mau tobat untuk orang nggak percaya, kenapa? Karena nggak ada pelacur yang tobat. Nah orang lupa, Pak. Di sini kita lupa bahwa tugas kita ini mengajak, bukan merubah orang. Tugas kita ini mengajak, bukan merubah. Urusan merubah orang itu urusan Allah, bukan urusan kita. Mengubah hati orang itu mau tobat, orang itu mau sadar apa enggak, itu urusan Allah. Tugas kita itu mengingatkan, bukan memaksa. Kita cuma ngingetin, ngajak, ya kan? Soal dia berubah atau enggak, itu urusan Allah. Dikecam Gusmi. Mana buktinya mana? Makin banyak pelacur datang ke lokalisasi itu, makin banyak yang jadi pelacur. Lalu Gusmi meninggal. Ketika beliau meninggal, yang takziah itu pelacur-pelacur itu. Jadi pelacur-pelacur itu kemudian cerita, ini orang selama hidup datang ke tempat kita minjemin duit. Kita nggak datang, nggak dapet tamu semalaman, ya kan? Sedangkan kita harus bayar sekolah anak, bayar kontrakan rumah, kita harus kirim uang buat keluarga di kampung. Orang ini yang minjemin duit dan nggak balik lagi. Ya kan, sambil minjemin duit, kiai ini nasehatin,
Mbok yo kalau sampean lagi susah dekatnya sama Allah, jangan dekat sama preman, jangan dekat sama mucikari, jangan dekat sama tamu-tamu, dekatnya sama Allah. Sambil ngasih duit, kira-kira kerasa nggak? Nasehatin tapi sambil membantu terus nasehatin itu kerasa kan? Nah kemudian begitu Gusmi dikuburkan itu, barulah di situ salah satu pelacur yang paling disegani itu. Ya, ini pelacur karir ya, dia sudah dapat Satya Lencana gitu kan, karena sudah 30 tahun melacur kan. Jadi pelacur yang paling segani kan ada pelacur karir gitu kan. Ya. Ini pelacur ini udah yang dihormatnya disegani di situ, kemudian dia ngajak yang lain, ini orang yang membantu kita udah meninggal dipanggil oleh Allah, ini isyarat bahwa kita memang harus ikuti nasihat orang ini, yaitu selalu dekat dengan Allah. Bagaimana caranya? Yuk kita tinggalin kerjaan ini. Ayo kita tinggalkan kerjaan ini. Kita tinggalkan ini. Yuk kita mulai pulang ke kampung masing-masing. Ayo kita cari kerjaan yang halal, meskipun itu sedikit tapi baru. Di situ taubatnya di situ. Taubatnya di prosesi pemakaman Gusmi itu. Insya Allah. Jadi ternyata memang tugas kita cuma ngajak. Soal mengubah, ya kan? Yang mengubah hati itu adalah Allah. Ke anak juga begitu Pak Bu. Tugas kita ini cuma menyediakan jalan buat anak. Soal dia mau jadi apa, kita tinggal doakan kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Berikan kebaikan untukku ya Allah fi dzurriyyati, melalui anakku ini ya Allah. Kita berdoa, harus nanti gede harus jadi ini, harus jadi ini. Anaknya nggak mau jadi ustaz, dipaksa jadi ustaz. Ya kan? Di pesantrenin kabur akhirnya kan gitu. Udah kabur nggak berani pulang kan gitu kan? Hidup dalam ketakutan. Jadi sebenarnya ini bukan orang tua yang, bukan anak yang durhaka, orang tua yang durhaka. Kita selalu membahas bakti anak ke orang tua, tapi kita tidak pernah membahas ihsan orang tua kepada anak. Kenapa? Karena konsepnya bahwa orang itu harus menjadi apa yang kita mau. Padahal yang bisa mengubah hati manusia itu cuma. Maka doanya kan di surat Al-Ahqaf itu surat 43 itu di ayat 27 kalau nggak salah. Allah mengajarkan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah. Rabbi auzi'ni ya Allah, anugerahkan kepadaku. Apa itu? An ashkura ni'mataka 'alayya, supaya aku bisa selalu mensyukuri semua pemberian yang Engkau berikan. Ya kan? Wa 'ala walidayya, supaya juga aku bisa mensyukuri ya Allah orang tuaku ini, yang aku bisa syukuri juga. Wa an a'mala sholihan tardah, ya Allah supaya berikan aku anugerah supaya aku bisa melakukan amal soleh yang Engkau ridhoi. Yang keempat, wa aslih li, berikan juga kebaikanku ya Allah fi dzurriyyati, melalui anak-anak. Ntar itu urusan Allah itu. Gitu kan? Kita kan cuma bangunin sholat subuh, ya kan? Sediain sarapan pagi, antarkan ke sekolah, kan begitu kan? Kemudian ciptakan kondisi dia untuk nyaman belajar, ya kan? Ciptakan kondisi dia, kenyamanan dia bermain, berinteraksi dengan teman-temannya, kan begitu. Soal dia nanti mau pilihannya, profesinya apa, itu kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Kita cuma mengarahkan ini, terus kita doakan. Setiap melihat anak kita didoakan, wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah berikan kebaikanku untuk anakku ini ya Allah. Ya kan? Setiap melihat anak begitu, wa aslih li fi dzurriyyati wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika, aku bertobat kepadamu ya Allah, wa inni minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang pasrah kepada. Itu doa kalau melihat anak. Setiap lihat anak tuh begitu. Ya kan? Terus yang kedua, jangan pernah memuji anak depan orang. Jangan pernah memuji anak sendiri di depan orang. Kenapa? Karena orang cuma pengen anaknya yang dipuji. Ya kan?
Karena orang cuma pengen anaknya yang dipuji, bukan anak kita. Cuma gitu aja. Orang begitu, ya kan? Jangan pernah memuji anak sendiri di depan orang. Tapi kalau ada orang memuji, ya kita cuma bilang gitu kan, semua itu dari Allah, gitu kan? Ada rezekinya masing-masing, ya kan? Anak bapak juga mudah-mudahan saya doakan, insya Allah jadi anak yang soleh dan solehah. Dibalas begitu lagi kan begitu. Kenapa? Karena kita khawatir penyakit ain. Penyakit ain itu adalah penyakit yang muncul karena kebencian. Nah, kembali lagi tadi kepada makna sholawat. Sholawat itu kan diambil dari kata sholat. Jamak dari kata sholat itu sholawat. Makna dari sholawat itu adalah doa. Ya, jadi makna dari sholawat itu adalah doa. Dalilnya di surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusholluna. Nah, ini sudah kata kerjanya masuk di jamak mudzakkar salim, menggunakan kata kerja jamak. Asalnya yusolli, karena rame-rame yusolluna. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat. Kalau tadi kata solawat maknanya doa, masa iya Allah berdoa? Sedangkan makhluk saja berdoa kepada Allah. Masa iya Allah berdoa? Kalau begitu apa maknanya? Kata Imam Ar-Razi begitu. Kata Imam Ar-Razi, maknanya bukan berarti Allah itu berdoa kepada Nabi. Tapi makna dari kata Allah bersolawat kepada Nabi itu Allah memuliakan Nabi. Allah memuliakan Nabi. Innallaha yusolli 'alan nabi. Sesungguhnya Allah memuliakan Nabi. Gak mungkin Allah berdoa, gak mungkin. Sekarang makhluk aja berdoa kepada Allah, bagaimana Allah berdoa? Ini tidak masuk di akal. Kata Imam Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir dikatakan ghairul ma'qulil makna. Maknanya nggak masuk di akal kita, kata Imam Ar-Razi. Jadi kalau begitu apa? Maknanya adalah bahwa Allah itu memberikan kemuliaan, memuliakan Nabi. Allah menyayangi Nabi. Zadahullahu aqfan wa ta'ziman. Allah menambah kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menegaskan bahwa Nabi ini adalah pemimpin dari para nabi. Jadi cukup banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad ini adalah pemimpin dari para nabi. Ya, karena di surat Al-Isra ayat 71 Allah mengatakan, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Pada hari itu kami akan panggil setiap orang dengan pemimpin-pemimpin mereka. Pemimpin itu siapa? Presiden Jokowi? Bukan. Siapa pemimpinnya? Imam Syafi'i? Bukan. Siapa pemimpin manusia? Para nabi. Semua manusia itu dipanggil menurut nabi-nabinya. Gitu. Umatnya Nabi Musa ngumpul. Umatnya Nabi Yusuf kumpul dengan Nabi Yusuf. Umatnya Nabi Ibrahim kumpul ke Nabi Ibrahim. Maka Rasulullah mengatakan ada nabi yang umatnya sedikit. Bahkan ada nabi yang tidak punya umat, nanti dipanggil di yaumul kiamat. Ya kan? Ada nabi yang tidak punya umat nanti. Maka Nabi mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diperintahkan kepada umatnya untuk memperbanyak keturunan. Fa inni, kata Nabi, nanti aku ini akan bangga di hari kiamat dengan punya umat yang paling banyak. Kata Nabi begitu. Dan umat yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Pada hari kiamat itu semua manusia dipanggil menurut imam-imam mereka, nabi-nabi mereka. Maka dipakailah kata sayyid kepada Nabi. Sayyid itu apa? Sayyid itu pemimpin. Sayyidina Muhammad, pemimpin kita, Nabi Muhammad. Kan nggak boleh pakai kata sayyid. Tuh, siapa yang bilang nggak boleh? Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, ana, saya, sayyidu, pemimpin, wuludi Adam, semua manusia nanti, yaumul qiyamah, di hari kiamat.
wala fakhr, ini bukan menyombongkan diri. Jadi Nabi itu mengaku dirinya sebagai seorang saya adalah pemimpin nanti semua manusia. Karena di dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan bahwa Nabi menceritakan pada hari kiamat semua orang minta pertolongan kepada nabi-nabi mereka. Minta pertolongan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya Adam, engkau bapak kami, engkau adalah manusia pertama, engkau yang langsung diciptakan oleh Allah, langsung engkau ditiupkan ruh, ya kan, oleh Allah ke dalam jasadmu. Maka tolonglah kami wahai Adam menghadapi ujian berat di hari ini. Apa kata Nabi Adam? Bagaimana mungkin aku menolong kalian? Sedangkan gara-gara perbuatanku kalian ini tidak hidup di surga, justru kalian semua lahir berkembang biak di muka bumi. Aku tidak bisa menolong kalian karena aku pun tidak tahu bagaimana mempertanggungjawabkan kesalahanku makan buah khuldi yang menyebabkan aku dan istriku diusir dari surga. Bingung. Nabi Adam dosanya satu, diusir dari surga. Kita dosanya banyak, berjuta-juta, pengen masuk surga. Kira-kira gimana ini? Nabi Adam dosanya satu. Kata Kiai Zainuddin MZ almarhum gitu. Nabi Adam melakukan satu dosa, diusir dari surga. Kita dosanya banyak, jutaan dosa kita, pengen masuk surga. Kata Nabi Adam, gimana mungkin saya menolong kalian? Coba ke Ibrahim. Akhir datang kepada Nabi Ibrahim. Apa jawab Nabi Ibrahim alaihissalam? Wahai manusia, bagaimana mungkin aku menolong kalian? Bahwa aku pernah meragukan kemampuan Allah sebagai Tuhan. Ya kan? Di dalam Al-Quran Allah menggambarkan bagaimana Nabi Ibrahim itu ragu-ragu. Allah itu Maha Kuasa. Ya kan? Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim berhasil menyempurnakan nikmat itu. Apa yang membuat Nabi Ibrahim ragu? Nabi Ibrahim bingung. Kaifa tuhil mauta ya Rabb? Bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Kata Allah, gampang. Ambil 4 ekor burung, potong itu 4 ekor burung, kamu pisahkan kepala dan badannya secara tidak beraturan, lalu kemudian kamu panggil burung-burung itu. Maka begitulah Allah membuktikan kekuasaannya kepada Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, cuma gara-gara itu saja saya bingung nanti kalau ditanya oleh Allah. Jadi Nabi Ibrahim menganggap pertanyaan itu sebagai dosa. Kemudian Nabi Musa, orang semua datang ke Nabi Musa. Ya, lalu kata Nabi Musa, bagaimana aku bisa menolong kalian? Ya kan, wahai manusia, sedangkan beberapa kali aku pernah minta supaya Allah memperlihatkan wajahnya, memperlihatkan bentuk aslinya kepadaku, sesuatu yang tidak boleh aku minta. Ya, di dalam surat Al-A'raf Nabi Musa bilang, Rabbi arini anzur ilaika, ya Allah tampakkanlah dirimu supaya aku bisa melihat engkau. Ya kan, ini ada salah satu selebriti yang mimpi ketemu Tuhan 2 kali, akhirnya pindah agama. Ya kan, mimpi katanya, aku dicolek dari belakang. Aku bilang, Tuhan, kan gitu kan. Tuhan mau ikut jadi makmum. Kan yang nyolek-nyolek kan mau jadi makmum kan gitu kan. Ya, lagi sholat Allahu Akbar dicolek, oh berarti udah jadi makmum. Ini saking nggak pernah belajar fikih, begitu dicolek nengok, Allahu Akbar dicolek. Apa sih Pak colek kan begitu kan, padahal dia mau ikut sholat kan begitu. Nah, ada selebriti cerita itu saya baca di salah satu di Google, itu di berita Google. Ya, ada selebriti mimpi ketemu Tuhan, pindah agama katanya. Di dalam mimpi itu aku dicolek oleh seseorang. Begitu aku tengok, Tuhan. Ya, saya bilang Tuhan iseng amat nyolek-nyolek. Tuhan bisa manggil, tapi nyolek genit Tuhannya itu kan. Nabi Musa bertanya begitu, Rabbi arini anzur ilaika, ya Allah tampakkanlah dirimu ya Allah supaya aku bisa melihat engkau. Apa kata Allah? Innaka lan tarani, engkau enggak mungkin melihatku. Kata Nabi Musa, aku pernah salah mengatakan itu, meminta itu kepada Allah, dan itu aku pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah, dan itu berat buatku. Coba minta ke Isa. Coba kalian minta perlindungan ke Isa, minta tolong ke Isa.
Sesungguhnya dia adalah kalimatullah. Datang semua manusia ke Nabi Isa alaihissalam. Ini kan cerita Rasulullah. Lalu kemudian apa jawab Nabi Isa? Kalian meminta tolong kepadaku, sedangkan aku difitnah dengan kabar hoax bahwa aku mengaku-ngaku sebagai anak Tuhan. Ini gara-gara hoax ini kan begitu kan? Gara-gara kabar bohong. Ini nyusahin saya, kata Nabi Isa. Ya kan? Sampai di dalam surat Al-Maidah dikatakan, wa idh qala Allahu ya Isa, gitu kan? Ingatlah ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa, apakah engkau berkata kepada manusia, sembahlah aku dan ibuku? Maka Nabi Isa mengatakan, inni bari'um minhum, ya Allah, saya enggak ikut-ikutan, saya lepas ya Allah dengan yang kayak begitu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau menghukum mereka, menyiksa mereka, mereka masih hamba-Mu ya Allah. Ya kan? Wa in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim. Tapi kalau engkau mau mengampuni mereka ya Allah, engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Takutnya Nabi Isa. Kata Nabi Isa, bagaimana mungkin aku bisa menyelamatkan kalian sedangkan aku difitnah, gitu kan, oleh umatku sendiri bahwa aku mengaku sebagai Tuhan. Sebuah fitnah yang sangat berat. Kan di surat Maryam itu disebutkan, ya kan, hampir-hampir gunung itu meletus, hampir-hampir laut itu akan memuntahkan isinya ketika manusia mengatakan bahwa Allah mempunyai alam. Alam itu nggak mau, nolak. Cobalah kamu datang kepada Muhammad, saudara. Barangkali, ya kan, dia bisa membantumu. Maka datanglah semua manusia kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, di surat Amma yang Tasa'alun itu dikatakan, ya, dikatakan surat di ayat yang terakhir, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu, pada hari itu Jibril dan semua malaikat berbaris. La yatakallamuna, enggak ada yang ngomong, enggak ada yang berani ngomong. Illa, ada kalimat istisna, pengecualian. Kalau pengecualian berarti bukan Jibril, bukan malaikat. Ya kan? Illa man adzina lahur rahman, kecuali satu makhluk yang diizinkan oleh Allah untuk ngomong. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika semuanya tidak ada yang berani ngomong, ini datang menghadap Allah. Kata Rasulullah, aku pun bersujud di hadapan Allah. Maka kemudian Allah menjawab, angkatlah kepalamu, ya kan? Mintalah, pasti engkau akan dikabulkan apa yang engkau minta. Ini kan makhluk yang paling Allah sayangi, makhluk yang paling Allah kasihi. Di saat di situasi di mana orang tidak bisa berbicara, dia minta kepada Allah. Apa kata Rasulullah yang Rasulullah minta? Ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Umat. Maka Allah perintahkan, ya kan? Allah suruh Nabi panggil umat yang ada di neraka. Siapa panggil? Umat Nabi Muhammad yang udah masuk neraka itu diambil. Ya kan? Ada yang terakhir masuk surga itu. Di dalam Sahih Bukhari itu disebutkan ada umat Nabi yang terakhir masuk surga. Mungkin yang sholatnya cuma setahun 2 kali. Itu terakhir masuk surga itu. Gitu kan? Kata Nabi, ada nanti umatku yang terakhir masuk surga, sampai karena lamanya di neraka dia tidak pede masuk surga. Sampai bertanya, apa benar nih saya masuk surga? Kan gitu kan? Saking lamanya di neraka. Ya semoga kita nggak mampir dulu. Nah, semoga kita nggak. Nah, jadi itu Nabi Muhammad. Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maka kalau ada orang bertanya apa yang dilakukan Allah dan malaikat sekarang? Yusholluna 'alan nabi. Allah senantiasa bersolawat. Kata yusholluna itu menunjukkan satu perbuatan yang tidak berhenti, tidak ada putus-putus. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Lalu kemudian Nabi mengatakan di dalam hadis riwayat Bukhari, man shalla alayya sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali saja, Allahumma sholli ala Muhammad, maka Allah bersolawat untuk orang itu 10 kali.
Ya kan? Siapa yang bersolawat kepada Nabi 1 kali, Allahumma sholli ala Muhammad, maka Allah membalas sholawat itu sebanyak 10 kali. Jadi kalau lebih dari 1 kali, lebih pula dari 10 kali Allah membalas jawaban sholawat. Nah itu makna dari sholawat itu, perintahnya. Maka di dalam Quran surat 56, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan berikanlah salam penghormatan kepada Nabi. Nah ini menunjukkan adab, menunjukkan etika di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah masuk Isya ya? Masih 5 menit. Nah, etika itu kapan? Ya, kita menunjukkan etika kepada Nabi. Kalau kita berkaca kepada pengalaman para ulama seperti Imam Malik bin Anas, ya, Imam Malik bin Anas ini seorang ulama hadis dan juga ulama fikih, pendiri mazhab Maliki. Nah, Imam Malik bin Anas ini setiap kali beliau kalau diminta untuk membaca hadis, itu selalu beliau merapikan pakaian. Satu waktu ketika di Nabawi beliau sedang istirahat, duduk selonjoran begitu. Tiba-tiba datang orang bertanya tentang hadis Nabi kepada Imam Malik. Nah, Tuan Imam, saya mau tanya, itu hadis yang diriwayatkan dari Nafi, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah, itu bagaimana bunyinya tentang zakat? Lalu kemudian Imam Malik bin Anas bangun dari tidur. Saya lagi rebahan begitu. Kata orang itu, nggak usah, udah sambil tiduran aja. Jangan, ya kan? Kemudian beliau ambil jubahnya, pakai jubahnya, imamahnya, yang ikat kepala namanya imamah. Amamahnya diperbaiki, dirapikan. Kemudian beliau keluarkan siwak. Beliau bersiwak dulu, baru beliau duduk. Ya kan? Sambil dibaca. Haddatsana Rabi, qala haddatsana Nafi, qala haddatsana Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala sahibu hadzal qabr, berkata Nabi yang dikuburkan di situ. Ya kan? Sambil dengan menunduk begini. Orang itu tanya, kok Anda membaca hadis Nabi begitu? Kata Imam Malik, karena yang saya bacakan, yang saya sampaikan bukan ucapan orang biasa. Berat menyampaikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak boleh sembarangan, ada adab, ya kan? Karena mendengarkan hadis pun ada adab. Di hadapan Nabi itu para sahabat itu kalau mendengarkan Nabi sedang menyampaikan taujih, menyampaikan tausiah, itu para sahabat menunduk begini. Para sahabat, ya kan? Ada yang menatap wajah Nabi, menunjukkan kecintaan seperti Abdullah bin Umar. Setiap kali Nabi ngomong, setiap kali Nabi bicara, itu selalu ditatapi wajahnya oleh Abdullah bin Umar karena senangnya dengan Nabi. Sampai-sampai Abdullah bin Umar itu paham betul gayanya Rasulullah kalau bicara. Bagaimana ekspresi mukanya Nabi. Sampai-sampai Abdullah bin Umar itu meniru gaya khutbahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan kecintaan. Orang itu kalau udah pernah ketemu Nabi, energinya beda. Kalau sudah pernah ketemu Nabi, maka kenapa generasi sahabat itu disebut sebagai generasi yang luar biasa? Karena mereka ketemu langsung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita nggak usah bicara Nabi, bicara presiden saja. Prof. Abdul Ghani pernah ketemu Pak Harto, itu auranya lain. Kalau bicara tentang Pak Harto, Prof. Abdul Ghani lebih paham, ya kan, dibanding kita. Kenapa? Karena kita ini cuma berdasarkan berita-berita kan gitu kan. Kalau Prof. Abdul Ghani udah salaman langsung. Ini kalau dalam bahasa hadis sudah musalsal, udah sambung, sanadnya udah nyampe. Ya kan, haddatsana Soeharto, kan gitu kan. Langsung begitu. Langsung kan gitu, udah soheh banget itu kan gitu, udah soheh kan gitu kan. Pokoknya kalau Prof. Abdul Ghani ngomong soal Pak Harto udah soheh lah itu. Jadi itu udah nggak bisa diragukan lagi kan gitu. Justru yang meragukan itu wah dipertanyakan gitu kan. Sampai meragukan orang yang ketemu langsung itu gimana kan gitu. Itu baru level presiden. Bagaimana kalau level ketemu nah itu udah lain lagi. Haibahnya, harisma dan wibawanya lain itu. Bagaimana Abu Hurairah itu ketemu, para tabi'in ketemu dengan Abu Hurairah, orang yang paling banyak hafalan hadisnya, Masya Allah, ya kan, sampai 7.000 ucapan Rasulullah beliau hafal. Abu Hurairah, padahal masuk Islamnya
3 tahun sebelum Nabi wafat. Masuk Islamnya 3 tahun sebelum Nabi wafat, tapi paling banyak hafalannya. Kenapa bisa seperti itu? Satu waktu Abu Hurairah mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku selalu lupa apa yang Anda sampaikan kepadaku. Sudikah kiranya Anda mau mendoakan saya supaya saya tidak lupa?" Maka Rasulullah menarik selendangnya, sorbannya Abu Hurairah, ditarik sorbannya oleh Rasulullah, kemudian ditempelkan di dadanya Abu Hurairah. Ya kan? Allahumma ya Allah, ya kan? Allahumma ya Allah, taqabbal ya Allah, Allahumma ya Allah, ya kan? Dibacakan begitu saja. Lalu kata Abu Hurairah, sejak itu saya tidak pernah lupa ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, sini ada yang lupa, sini saya pegang. Ya, memang saya Nabi kan gitu kan. Itu kalau Nabi dipegang begitu kan dalam dada langsung ingat, masya Allah. Nah, ini innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sudah masuk Isya, kita sholat dulu, nanti kita lanjutkan. Masih dalam pembahasan dari aspek fikih bagaimana sholawat. Nah, terutama terkait dengan penambahan redaksi kata sholawat itu, kalimat sholawat. Nah, kembali lagi, jadi perintah untuk membaca sholawat itu di dalam sholat wajib, sebagaimana di pendapat dari Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa dalam tahiyat itu jika tidak membaca sholawat maka sholatnya itu tidak sah. Itu termasuk salah satu rukun sholat menurut mazhab Syafi'i. Ya. Nah, kemudian bagaimana redaksinya? Nah, terkait dengan redaksi ini, Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dari Imam Ahmad, ya, dari Sa'ad bin Ubadah, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, ya kan? Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana kami alimna kaifa usallimu alaika, kami tahu bagaimana kami harus mengucapkan salam kepada engkau ya Rasulullah, ya kan? Wa ma arafna kaifa nusalli alaika, tapi kami tidak tahu bagaimana kami bersolawat kepadamu. Karena makna solawat yang dipahami para sahabat ketika itu adalah mendoakan Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, ucapkanlah oleh kalian Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu dalam redaksi riwayat Bukhari. Ya, ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi 2 kali disebut innaka Hamidum Majid. Gimana tuh? Boleh baca begitu, boleh. Itu redaksi hadis. Nah, di dalam riwayat Muslim itu ada tambahan. Tambahannya adalah fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya, di alam semesta ini sesungguhnya engkau maha terpuji, lagi maha majid, itu maknanya maha pemurah. Ya, sesungguhnya engkau maha terpuji dan engkau adalah maha pemurah. Jadi kata majid, ya kan, dari kata ajada yajidu, maha mulia. Dalam kamus bahasa Arab itu majid maknanya mulia. Jadi ada 2 redaksinya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ya innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini redaksi yang pertama, ya kan, dari Sa'ad bin Ubadah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Katsir menampilkan di dalam tafsirnya. Ada juga yang redaksi dalam riwayat Muslim, ya. Jadi ada tambahan fil alamina innaka Hamidum Majid. Atau Imam Syafi'i juga meriwayatkan redaksi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala
Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Jadi tidak dihilangkan kata Allahumma di kalimat yang kedua, ya, digabungkan dengan wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu cukup banyak redaksi hadisnya. Ini kemarin belajar hadis, ada al-marwi yang diriwayatkan, al-matan isi hadis, sanad mata rantai hadis. Jadi fikih itu dengan hadis itu saling menunjang. Maka seorang ahli fikih dia pasti ngerti hadis, tapi ahli hadis belum tentu ngerti fikih. Nah itu, ya kan, kalau dalam rumusannya al-fuqaha'u kat-tabib wal muhaddisuna kas-saidaliyin. Ya, ahli fikih itu seperti dokter, sedangkan ahli hadis itu apoteker. Ya, apoteker tahu obat nggak tahu, ya kan, tapi dia tidak bisa mendiagnosa penyakit. Itu bedanya antara dokter dengan apoteker. Jadi kalau berobat ke apoteker salah nggak? Enggak salah gitu kan. Cuma diagnosanya kadang-kadang tidak tepat gitu kan. Batuk-batuk dikira penyakitnya batuk biasa, ternyata COVID-19 kan gitu kan. Jadi beda ya antara dokter. Jadi fuqaha itu ahli fikih, dia dokter. Maka dia punya pengetahuan ilmu hadis. Ya, dia punya pengetahuan ilmu hadis. Ya, jadi dasar seorang ahli fikih dia adalah seorang ahli hadis. Imam Syafi'i itu bukan tidak ngerti hadis, sangat ngerti hadis beliau. Ya kan, tetapi banyak orang yang salah memahami ucapan Imam Syafi'i. Ada spidol ada ya. Nah, ada ucapan Imam Syafi'i yang seringkali salah dipahami, yang sering disalah pahami. Misalnya begini, Imam Syafi'i mengatakan, di dalam ucapannya yang terkenal, ya, kata Imam Syafi'i, wa in kana al-hadits, itu aja, ya. Nah, ini perkataan Imam Syafi'i yang sering kali disalahpahami. Wa in kana al-haditsu shahihan fa huwa mazhab. Kalau hadis itu sahih maka itu mazhabku. Ini kalimat ini dipotong sehingga kemudian disebarkan di kalangan orang awam bahwa Imam Syafi'i tidak bermazhab. Jadi nggak bermazhab orang-orang yang bikin mazhab dia, kan begitu kan? Imam Syafi'i mengatakan bahwa mazhabku itu adalah hadis sahih. Orang tidak melihat konteks ketika Imam Syafi'i berbicara. Imam Syafi'i mengatakan seperti ini itu di hadapan orang yang keahliannya sama dengan beliau. Bukan di depan orang awam. Di depan ahli hadis seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i mengatakan wa in kana al-haditsus sahih, ya kan? Wa in kana al-haditsus sahihan, kalau hadis itu sahih, fa huwa madhhab. Maka hadis itu, maka itulah mazhab. Ya. Nah, Imam Syafi'i bukan gak ngerti hadis, dia ngerti hadis. Ya kan? Dia ngerti hadis. Imam Syafi'i itu bukan gak ngerti hadis. Bukan Imam Syafi'i mengatakan kalau ada pendapatku berlawanan dengan hadis, tinggalkan pendapatku dan ikutilah hadis. Kepada siapa Imam Syafi'i mengatakan seperti itu? Imam Syafi'i mengatakan itu ketika berdebat dengan ahli hadis. Ketika berdebat dengan ahli hadis, pengetahuannya seimbang. Ya, kalau pendapat saya salah dan ternyata hadis itu benar, maksudnya benar apa sih? Sahih maksudnya pemahaman terhadap hadisnya itu benar, kata Imam Syafi'i. Jadi kalau hadis itu sahih dan pemahamannya juga seperti itu, ya saya pasti ikut hadis, kata Imam Syafi'i. Cuma ucapan itu bukan buat orang awam. Ucapan itu disampaikan kepada orang-orang yang tingkat kealimannya sama dengan Imam Syafi'i. Seperti Prof. Abdul Ghani.
mengatakan kepada sesama teman profesor bahwa kalau pendapat saya keliru, tolong dikritik. Wajar, kenapa? Karena beliau minta kepada guru besar juga. Tapi kalau Prof. Abdul Ghani ngomong begitu, yang mengkritik anak S1 belum sarjana pula, kira-kira kan kurang ajar, Prof ya? Begitu kan, Prof ya? Kira-kira begitu, Prof ya? Kan begitu kan? Kamu baru semester 1 mengkritik saya kan? Saya sudah guru besar ini kan gitu. Ya kira-kira begitu. Jadi Imam Syafi'i ini banyak ucapan Imam Syafi'i yang disalahpahami oleh kebanyakan orang. Sehingga seolah-olah Imam Syafi'i itu, Imam Syafi'i melarang kita bermazhab. Orang awam kayak kita itu harus bermazhab. Kenapa? Supaya jelas. Karena kalau kita suruh mengambil kesimpulan sendiri dari Quran, apa nggak kewajutan kita? Misal ada Quran surat Al-Baqarah ayat 191, bunyinya waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi ayatnya berbunyi begini. Al-Baqarah ayat 191. Ini ayat radikal. Ya kan? Zamannya radikal sekarang kan. Rada dikit nakal. Nah, ayatnya berbunyi waqtulu. Ya, waqtulu haitsu ya saqiftumuhum. Saqiftumuhum. Sampai sini aja, sampai sini. Quran surat Al-Baqarah ayat 19 sama. Cuma baca terjemah, waqtuluhu, bunuhlah mereka, haitsu di mana saqiftumuhum, kalian bertemu dengan mereka. Wah, berarti ketemu orang kafir, tusuk aja. Quran. Bayangkan karena awam kan, nggak pernah belajar ilmu tafsir, nggak belajar ulumul Quran, nggak belajar nasih mansuh, nggak belajar sejarah, baca tafsirnya. Ini perintah Quran. Waqtuluhum, bunuh mereka nih. Siapa mereka? Orang kafir nih. Ya kan, kafir dibunuh kan gitu kan. Kalau baca Aceh kan begitu kan, orang Aceh bilang kan begitu. Belum kafir ya. Bang, kafir kan gitu kan, kafir nih kan gitu. Ini bunuh nih, ada ayatnya ini waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Di mana kalian ketemu, bunuh itu. Waduh, dulu ada pengajian di Jembatan Merah begitu. Jembatan Merah Jakarta Selatan, Manggarai. Namanya pengajian Imron. Ustadznya namanya Ustadz Imron. Tahun 8 ya sebelum tahun 78. Tahun 81 beliau terlibat pembajakan pesawat Garuda Wela. Itu skenario-nya dibikin di Jembatan Merah. Di Manggarai sana. Ya, betul. Belum ada Casablanca dulu. Kalau sekarang ada Casablanca, ya. Ya, jadi di belakang komplek Akabri rumahnya. Ini komplek Akabri di depan, belakangnya rumah Ustadz Imron. Oh, kalau sholat cakep. Kayak orang baris. Gerakannya bareng-bareng. Oh. Jadi kita bingung. Waktu itu saya masih kecil. Ya, SD kelas 1. Itu ngeliat orang kok itu sholat kok baris ya. Karena gerakannya itu sama, takbir bareng-bareng. Biasa gitu. Tapi pemahamannya begitu. Ini Quran merintahkan bunuh, harus bunuh. Repot ini kan. Habis batak-batak lah di situ kan gitu kan. Kan gitu. Habis enggak ada otak simbang kosong tuh enggak ada di situ kalau dibaca ini kan waktu lu. Haitsu saqiftumuhum. Bayangkan kalau orang awam kayak kita dikasih udah silakan baca aja Quran, hadis sudah, itu aja udah cukup, nggak ada lagi yang lain, nggak usah dikasih penjelasan. Apa nggak repot kita beragama ini? Ya kan? Nanti kita ketemu ayat dengan ayat saling bertabrakan. Ini kok beda nih? Wah ini Quran yang salah. Kalau nggak nyalain Quran, ini yang nulis salah. Begitu kan jadinya kan gitu. Kenapa? Beda. Tapi ketika Quran dipegang oleh ahlinya, oleh ulama, maka dia menjadi lain, dia menjadi sebuah rangkaian penjelasan. Ada historical, gitu kan? Ada historical knowledge, ada pengetahuan kesejarahan yang diungkap. Kenapa ada ayat ini? Waktu lu, sebentar, ayat ini bicara tentang izin kepada Nabi untuk berperang. Karena pada dasarnya Nabi nggak mau perang.
Di surat At-Taubah ayat 128 itu disebutkan Nabi punya sifat Ra'uf. Salah satu asma Allah itu Ra'uf. Allah juga punya asma Rahim. Allah kasih dua asmaul husna kepada Nabi. Nabi-nabi yang lain cuma satu. Nabi Ibrahim Halim, ya kan? Nabi Musa Rashid. Nabi Muhammad dua, yang lain satu. Nabi Muhammad dikasih dua. Apa itu? Ra'uf. Ra'uf itu belas kasih. Mukul nggak berani. Nabi Musa mukul sampai mati. Baca surat Al-Qasas. Nabi Musa itu mukul orang Mesir, mati sekali mukul. Nabi, pukulan Nabi coba. Ada yang mau ngerasain pukulan Nabi? Ini. Ya kan? Soal Nabi. Dia berantem Nabi Musa. Bukan Nabi Musa yang mengawali. Nabi Musa itu menolong Bani Israel yang dizolimi orang Mesir. Ketika ditolong disalahin, ya katakanlah preman lah gitu kan. Sudah disalahin, Nabi Musa pukul gitu. Gak ada niat membunuh, tapi sekali pukul mati. Nabi Muhammad gak punya itu namanya keinginan mukul orang. Mari orang aja gak berani. Nabi Muhammad. Kata istrinya Aisyah, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu qat. Ya kan, wa ma daraba wajhahun. Nabi itu enggak pernah ya memarahi bahkan memukul istrinya, sama sekali enggak pernah memukul istrinya. Satu-satunya galaknya Nabi itu cuma ngangkat siwak. Nabi itu marah bukan cuma ngangkat siwak. Kalau bukan karena kisos yaumul qiyamah, saya pukul kamu dengan siwak. Kayak siwak kan enggak sakit. Itu marahnya Nabi begitu. Kenapa? Karena roh. Nah, karena Nabi itu punya sifat roh, Nabi nggak mau membunuh orang, nggak mau perang. Tapi ini dizolimi terus gimana? Saya sudah menyingkir di Mekah 13 tahun saya dakwah. Mereka mencaci maki, saya nggak mau balas. Kan begitu? Mereka mempukul saya nggak balas. Sampai Nabi pernah dipukul, diludahi, bahkan dilempar kotoran unta, saya nggak balas, kata Nabi, kan begitu. Terus pengikut saya dizalimin, saya juga bilang jangan dilawan, sudah menahan diri. 13 tahun ini saya kemudian akhirnya hijrah, menghindari. Sudah, yuk kita menghindari ketemu orang Madinah yang hatinya halus-halus, hatinya lembut-lembut, kan begitu. Tapi sampai di Madinah saya masih dikejar juga, kata Rasulullah. Tahun kedua di Madinah banyak pedagang-pedagang muslim yang dibunuhi oleh orang-orang Quraisy. Barang dagangannya dirampas. Bahkan mereka memerangi Nabi. Nabi kan akhirnya wajar dong kalau Nabi tanya, ya Allah kalau udah begini gimana dong, saya sudah menghindar nih. Ya kan? Ini udah saya cok nih, saya belum bacok nih, kan begitu kan? Ini gimana ya Allah, saya sudah menghindar ini, kan gitu kan? Di Makkah saya tidak ladeni, kemudian saya sampai menghindari, kok sudah ngumpet pun masih dikejar. Maka dijawab oleh Allah di surat Al-Hajj ayat 40 itu, udina lilladina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan bagi orang-orang yang berperang untuk diizinkan bagi orang-orang yang diperangi, yang dimusuhi untuk membela diri. Kenapa? Bi annahum zulimu, karena mereka dizalimin. Nabi itu tanya, ya Allah gimana nih? Baru kemudian terus kalau saya bagaimana kemudian kalau saya melawan? Maka turun Al-Baqarah ayat 191. Ya kan? Uqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Gimana cara lawannya? Bantai mereka di mana kamu ketemu. Sikat. Wa akhrajuhum min haitsu akhrajukum. Usir mereka dari tempat tinggal mereka sebagaimana mereka dulu mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Begitu cara membalasnya. Ini petunjuk dari Allah. Nah, kronologi ini kan bisa kita dapat dari penjelasan ulama. Dari ilmu tafsir baru kita dapat, oh begini. Oh dalam situasi membela diri ya apa boleh buat. Indonesia juga begitu. Kita kan nggak nyerang Malaysia, ya kan? Kita tidak memerangi negara tetangga. Tapi kalau Malaysia sudah melebarkan batas patok digeser, ya kan? Kemudian tentaranya masuk ke wilayah kita, apa yang boleh buat? Ya Kodam harus tembak, kan begitu? Kan begitu bahasanya kalau bahasa diplomasi sekarang. Itu pula yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kalau Al-Quran itu hanya diserahkan kepada orang awam kayak kita ini untuk menggali sendiri, rusak agama ini, kacau orang beragama ini.
Hadis itu kalau dibaca oleh orang awam, kemudian disimpulkan sendiri-sendiri, rusak agama. Maka seperti juga Imam Syafi'i, perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan wa in kana hadisu sahihan fa huwa madhhabi. Ini menegaskan bahwa Imam Syafi'i itu pendapatnya tidak jauh-jauh dari upaya untuk memahami sunnah. Maka orang kemudian bermazhab mengikuti pendapat atau mengikuti metodologi cara yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Nah itu, fikih itu di situ. Maka kita belajar fikih itu belajar metodologi. Kok bisa sampai ke situ sih kesimpulannya? Misalnya begitu. Kenapa Imam Ahmad lebih suka menggunakan hadis dhaif dibandingkan menggunakan logika? Itu ada argumentasinya. Nanti begitu udah masuk kita ke bagaimana tata cara sholat, bagaimana kita berzakat, bagaimana melaksanakan haji, itu ada aspek-aspek fikih yang akan dibahas. Nanti kelihatan. Nah, seperti misalnya menambah kata sayyidina di dalam sholawat, boleh nggak kan begitu? Ya kan? Ada orang yang mendasarkan ini di kalangan Muhammadiyah misalnya, ya mengatakan bahwa ada hadis yang mengatakan la tusayyiduni fis sholat. Jangan kalian mengucapkan tusayyiduni, mengucapkan sayyid kepada saya di dalam sholat. Imam Suyuti mengatakan hadisnya nggak sahih dari dua aspek. Tadi dituliskan matan dan riwayat. Dari aspek riwayat hadis ini tidak jelas dari mana asalnya. Dari aspek matan isi hadis kata tusayyiduni itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Karena kata sayyid itu bukan berasal dari kata sayyadah tapi dari kata sadayasulu sayyidah. Ya kan, sadayasulu artinya memimpin, bukan sayyadah, bukan yusayyid. Nah, itu ada kritik dari aspek bahasa. Maka hadis yang dipakai untuk membantah tidak boleh, ya, untuk membantah penggunaan kata sayyid di dalam sholat itu hadisnya tidak sahih, ya, tidak bisa diterima dari dua aspek. Dari aspek sanad periwayatan hadis itu dinyatakan tidak ada dasarnya. Dari aspek matan atau isi hadis itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kenapa kaidah bahasa Arab dipakai? Karena ucapan-ucapan Nabi itu adalah contoh-contoh berbahasa Arab yang baik. Jadi kalau belajar bahasa Arab itu gampang sebenarnya. Hatam Quran sebulan 3 kali dan sering baca hadis setiap hari. Insya Allah bisa bahasa Arab. Ya, jadi syarat mau belajar bahasa Arab itu gampang. Hatam Quran sebulan 3 kali. Jadi setiap 10 hari hatam, 10 hari hatam, 10 hari hatam. Itu pengalaman ulama asal ulama Suriah, Syekh Ramadan Al-Buti. Syekh Ramadan Al-Buti itu aslinya bukan orang Arab, orang Kurdi. Bahasa Kurdi itu agak Persia, bukan bahasa Arab. Tapi beliau bahasa Arabnya fasih. Bapak beliau, beliau namanya Muhammad Said Muhammad. Bapaknya namanya Said. Syekh Said Ramadan, bapak beliau itu Mula Ramadan. Bapak beliau namanya Mula Ramadan. Syekh Mula Ramadan itu bapak beliau bukan orang Arab dan nggak bisa bahasa Arab. Ya kan? Karena orang Kurdi itu suku bangsa yang nggak punya negara. Di Turki diusir, di Irak nggak diakui kan gitu kan. Lalu kemudian diserang ISIS. Nah itu Kurdi, kasihan. Nah, kita juga punya orang Kurdi. Almarhum bintang film Adi Kurdi. Kan gitu kan. Itu juga ada. Satu Kurdi. Nah, Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan gitu. Kalau mau bisa bahasa Arab, 1 bulan Quran hatam 3 kali. Jadi tiap 10 hari hatam, 10 hari hatam, 10 hari hatam. Itu minimal ya. Imam Bukhari hatam Quran tiap zuhur. Imam Bukhari hatam Quran tiap zuhur. Tiap zuhur hatam Quran. Hatam Quran secara berjamaah di masjid tiap malam Rebo pada Isya. Jadi berjamaah di masjid pada Isya tiap malam Rabu hataman Quran. Itu tradisinya Imam Bukhari. Ya, jadi tiap seminggu sekali tiap malam Rabu hataman Quran. Kalau secara pribadi beliau hatam Quran tiap zuhur. Kita baca hatam Quran tiap Ramadan. Ramadan itu bagus lah.
daripada nggak hatam kan gitu kan. Nggak apa-apa lah setahun sekali. Tapi kalau pengen bisa bahasa Arab 1 bulan 3 kali hatam Quran. Memang Quran kalau makin sering dibaca makin enak Pak. Jadi nanti kita tahu nih, oh ini adanya di ayat ini, nanti ini ceritanya tentang ini. Saya punya mushaf Quran di rumah tuh saya coret-coret Pak, saya kasih komentar-komentar. Gitu kan, banyak yang baru misalnya, oh ini ayat ruqyah nih rupanya ini kan begitu kan. Ayat ruqyah nih, oh ini kalau ruqyah kelas berat bacanya ini kan gitu kan. Nah, ada gitu. Nah, itu kok bisa tahu gitu kan? Karena sering dibaca, tahu ngetak gitu kan, ini kayaknya ayat ruqyah nih, dicoba beneran gitu. Gitu dicoba, ternyata berhasil gitu kan. Ada pegawai UI itu kesurupan gitu kan, baca gitu, udah teriak-teriak gitu kan. Oh bener, berarti jinnya pas berat nih kan gitu kan. Gitu. Kenapa? Karena jinnya minta bakso kan gitu kan. Ya berat di kantong. Ya jadi begitu Pak ya. Nah masalah menambah kata sayyidina ini tidak ada, kalau dari sisi mazhab Syafi'i tidak ada penolakan. Karena memang Rasulullah mengatakan dirinya sayyid. Ana sayyidu wuludi Adam. Saya adalah sayyid. Maka semua nabi itu sayyid. Ya, apalagi ada dasar dari Quran. Kalau kita lihat di dalam Quran surat Ali Imran. Ya, di dalam surat Ali Imran itu ayat 20-an kalau nggak salah. Surat Ali Imran ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihi salam. Nah, di ayat 39. Manadatul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Maka malaikat memanggil Nabi Zakaria wa huwa qaimun, ini halnya. Kalau dalam bahasa Arab namanya hal. Orang Jawa menerjemahkan wa huwa qaimun hale kan gitu kan. Hale Nabi Zakaria itu ngadeg. Ngadeg iku ngadeg. Berdiri. Jumeneng ya ngadeg ya. Qaimun. Yusolli kan gitu kan. Melaksanakan sholat fil mihrab di mihrab. Jadi ketika Nabi Zakaria lagi sholat di mihrab dipanggil oleh malaikat. Apa katanya? Anallaha yubasyyiruka. Satuhune Allah Gusti Allah itu, saya sesungguhnya Allah yubasyyiruka, memberikan kabar gembira kepadamu biyahya, dengan Nabi Yahya. Inilah bedanya Nabi dengan kita. Nabi itu namanya sudah ada walaupun orangnya belum lahir. Ya, jadi dikasih tahu nama anaknya Yahya padahal Nabi Yahya belum lahir. Jadi para nabi itu namanya Allah yang memberikan langsung. Kalau kita sudah lahir bapak kita bingung cari nama. Nah itu bedanya kita dengan nah. Jadi kalau nabi itu belum lahir namanya sudah ada. Tapi kalau kitanya sudah ada namanya belum ada. Kan gitu kan? Sudah. Siapkan namanya. Ya gimana? Kalau mau jadi nabi siapkan namanya dulu. Oh gitu kan gitu. Masalahnya jadi apa enggak kan gitu. Ya kan? Nah, jadi Nabi Yahya dikatakan apa di sini? Musaddiqan bi kalimatin min Allah, membenarkan kalimat dari Allah, wasayyidan. Nah, dan Allah jadikan Nabi Yahya sebagai sayyid, sebagai pemimpin. Jadi memang derajatnya para nabi itu adalah derajatnya para pemimpin. Maka Nabi Muhammad itu pemimpin. Ya kan, sebagaimana disebut dalam Quran surat Al-Isra ayat 71 dan Quran surat An-Nisa ayat 41. Nabi Muhammad itu adalah pemimpin dari para nabi. Maka wajar kalau disebut Sayyidina Muhammad. Orang-orang Arab terutama Mesir, Suriah, Maroko, Tunis itu kalau menyebut nabi itu pakai Sayyidina. Sayyidina Yusuf, Sayyidina Musa, Sayyidina Isa, Sayyidina Ayub, Sayyidina Adam. Itu untuk menunjukkan penghormatan, gitu kan, penghormatan. Itulah penghormatan yang Allah berikan karena mereka disebut di dalam Quran surat Ali Imran ayat 39 sebagai sayyid. Jadi dari aspek fikih nggak ada masalah. Nah kemudian yang seringkali menjadi polemik itu menambah redaksi sholawat seperti misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiril zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi menambahkan redaksi kalimat di tengah-tengah sholawat. Itu bagaimana hukumnya itu? Ya kan? Hukumnya bagaimana?
Ada yang keras menganggap nggak boleh itu karena Nabi cuma mengajarkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, nggak boleh ditambah lagi, nambah itu berarti bid'ah. Ya kan begitu. Tapi ada ulama yang berpendapat nggak apa-apa ditambahin. Kenapa? Karena sholawat itu maknanya doa, dan doa yang diselipkan di tengah-tengah sholawat itu insya Allah menjadi doa yang makbul. Dasarnya apa? Ucapan Nabi sendiri. Apabila kalian berdoa, maka bersalawatlah kepadaku. Nabi mengatakan begitu. Apabila kalian berdoa, maka bersalawatlah kepadaku. Bersalawatlah untukku. Karena disitulah doa dikabulkan. Kalau begitu masukkan saja doanya ke dalam sholat. Ada yang berpendapat begitu. Ya kan? Tetapi ini tidak ada kaitannya dengan persoalan orang itu menjadi sesat lalu kemudian keluar dari Islam. Ya kan? Perdebatan itu hanya perdebatan kaitannya begini. Kalau Nabi mengajarkan Allahumma sholli ala Muhammad saja, boleh nggak kita menambah itu? Kan begitu. Memasukkan dengan tambahan doa. Yang berpendapat boleh karena ada argumentasi. Nabi sendiri yang mengatakan kalau kalian berdoa bersalawatlah kepadaku. Sehingga itu dipahami bahwa ucapan Nabi itu mengandung arti, mengandung makna, boleh menggabungkan antara doa dengan sholat. Ini ada argumentasi namanya istinbat, penarikan kesimpulan hukum yang terdapat di dalam sunnah. Begitu. Ya tapi kan itu kan berlebih-lebihan memuji-muji Nabi. Loh, kenapa dianggap berlebih-lebihan sedangkan Allah juga memuji Nabi? Di dalam surat Al-Qalam Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul di atas kepribadian yang agung. Siapa yang ngomong? Allah. Apa isinya? Pujian. Nah, kalau Allah muji masa saya nggak boleh muji? Maka fikih itu menggunakan nalar. Kalau di dalam Al-Quran Allah saja memuji Nabi, maka kenapa saya tidak boleh memuji Nabi? Sedangkan Allah pun sudah memulai. Dan apa artinya pujian kita dibanding pujian Allah? Dan ini hanya sekedar iqtida, mengikuti apa yang tertulis di dalam Quran. Nah, jadi fikih itu membuat kita menjadi lebih fleksibel di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Itu dengan fikih. Maka di dalam ilmu fikih itu ada namanya usul fikih. Usul fikih itu artinya dasar-dasar bagaimana satu pendapat fikih itu terbentuk. Ya kan? Dari mana metodenya? Oh, metodenya dengan cara menggabungkan. Oh, metodenya dengan cara tarjih. Tarjih itu menguatkan. Oh, ini yang lebih kuat, ini yang ditinggal. Kita ambil yang lebih kuat. Begitu. Ya kan? Tidak keluar daripada pemahaman terhadap hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama fikih seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad itu punya kitab hadis sendiri-sendiri. Mereka menyusun kitab hadis sendiri-sendiri. Imam Syafi'i kitabnya tebalnya segini, namanya Musnad Imam Syafi'i. Imam Malik tebalnya segini juga, namanya Al-Muwatta, punya riwayat sendiri. Imam Abu Hanifah juga mempunyai atau menyusun kitab hadis sendiri, namanya Musnad Abu Hanifah. Imam Ahmad yang paling banyak, 22 jilid. Ya kan, menyusun kitab hadis 22 jilid. Enggak tahu ngaji hatamnya sampai kapan, enggak ngerti. Ya kan? Di Mekah itu, di Riyadh, di Saudi itu ada hataman kitab Imam Ahmad. Hataman 22 jilid. Berapa lama? 14 hari. 14 hari dibaca non-stop, pokoknya sehari baca itu aja. Saya pernah ikut hataman Bukhari, membaca Sahih Bukhari 7.546 hadis. Itu 5 hari dihatamkan, dibaca dari hadis pertama sampai hadis terakhir, itu 5 hari. Ada mufti Australia datang ke Jakarta minta riwayat pembacaan Sahih Bukhari. Akhirnya saya ikutin, gitu kan, saya ngikut aja gitu. Bukan saya baca, yang baca dia saya dengerin dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Baru dapat kurang lebih 1000 hadis. Dapat 600 hadis dari jam 9 pagi
pagi sampai jam 9 malam. Pola hadasana, udah break, sholat zuhur gitu kan. Sholat makan, habis makan istirahat sebentar 15 menit, ayo baca lagi. Pola hadasana. Orang Arab itu memang kuat ya, duduk lama kuat. Kalau kita udah gelisah. Gitu kan. Tapi kalau namanya ngeliatin lovebird itu kuat. Ya kan? Itu kalau lomba tuh festival lovebird itu kontes lovebird, lovebird kalau orang kampung bilang. Burung lakbet. Itu seharian kuat itu. Dari jam 9 pagi sampai asar, sampai jam sholat kuat itu. Burung gue dong kan gitu kan, kuat itu luar biasa. Iya kan? Kalau sekarang musim cupang, waduh, cupang gue 12 juta nih. Yo, cupang 12 juta. Sekarang harga ikan cupang, anak SD dulu saya pernah ngambil ikan cupang tuh. Beli cupang paling mahal 1.000, itu udah paling mahal itu. Iya kan? Paling mahal tuh dulu 1.000. Tahun 2000 anak saya waktu SD cupang harganya 500 perak. Sekarang masya Allah 50.000 aja nggak dikasih. Gitu kan, mulai nih Pak, ini cupangnya keren nih, 8 juta. Ada artis punya cupang 25 juta. Ya kan? Saya ditawarin, mau nggak tak 2 juta? Enggak, mendingan buat kita. Saya bilang begitu kan. Kita habis 2 juta, saya bilang dapat 20 jilid. Saya bilang begitu kan. Beli cupang. Emang memberi syafaat cupang nanti dia beli apa? Baca kitab hadis masih penting, ada manfaat. Orang menyebut qala Rasulullah, saya bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad. Kita dengar orang baca kitab hadis, kita bersolawat dapat pahalanya. Ya kan, qala Rasulullah, kita jawab sallallahu alaihi wasallam, dapat pahala. Nonton cupang, ya kan gitu kan? Siapa yang bersolawat? Kan gitu kan? Cupangnya kasihan kan gitu kan? Nah itu, jadi orang Indonesia itu begitu. Kalau orang Arab itu kuat duduk lama, baca Sahih Bukhari itu 5 hari sampai khatam. Masya Allah. Jauh-jauh dari Australia datang ke Jakarta untuk menghatamkan satu kitab Sahih Bukhari, 7.546 hadis. Baru kemudian setelah baca dikasih ijazahnya. Ini kan sudah talaki. Itu kebiasaan ulama zaman dulu begitu. Ya namanya. Jadi walaupun udah ulama, tetap dia minta baca. Ini saya besok nih hari Ahad besok nih ngaji lagi, menghatamkan Sunan At-Tirmizi. Ya kan, jadi masih ngaji. Jangan gampang udah Pak Ustadz nggak ngaji. Waduh, belagu banget ya Ustadz ya kan begitu kan. Ustadz harus banyak ngaji. Kenapa? Biar ceramahnya enak. Kan begitu kan? Coba Ustadz yang ceramahnya nggak enak, nggak pernah ngaji. Atau Ustadz nggak pernah ngaji, dari ngomong itu lagi, gitu kan? Itu lagi itu. Nah, dia harus ngaji. Jadi nggak ada namanya berhenti dalam belajar, itu nggak ada. Gitu kan? Jadi kalau lihat dulu di Mekah itu ada ulama besar namanya Syekh Yasin Al-Fadani. Ulama besar. Saya ngambil riwayat hadis dari jalur Syekh Yasin Al-Fadani. Semua kitab hadis saya ambil dari situ. Kenapa? Karena beliau itu mengumpulkan riwayat dari banyak ulama. Gurunya sampai 925 orang. Dicatat, dibikin kamus Pak, Profesor. Jadi nama gurunya dibikin kamus. Alim siapa, Ba siapa. 925 orang. Jadi dicatat, saya dulu ngaji sama ini tahun berapa, gimana, catat yang dibahas kitab apa. Itu sampai tebelnya segini. Jadi buku khusus mencatat nama-nama guru. Ya Allah, coba kita ada nggak nama guru SD kita dicatat? Lupa. Guru olahraga, yang paling kan guru olahraga. Lagi waktu SMA, kenapa? Gampang disogok Pak, bayar 5.000 nggak apa-apa Pak, nilai bagus. Itu satu-satunya guru yang diingat. Kalau nggak guru paling galak, guru paling perhatian kan gitu kan. Gitu Pak Edi yang mana ya? Kan gitu kan, Pak Edi yang kecil orangnya. Oh, mati ya. Oh, udah mati. Gitu. Kalau ulama itu dicatat nama gurunya. Syekh Yasin Al-Fadani, gurunya 925 orang. Nah, ada murid beliau ngajar di Nabawi. Saya pernah juga ngambil ijazah surat Al-Fatihah dari beliau. Namanya Syekh Yahya Al-Ghausani. Itu gurunya lebih banyak lagi, 1.100 orang. Gurunya 1.100 orang. Waduh, ini ngajinya gimana? 1.000 orang dia datangnya. Jadi memang tradisi ulama zaman dulu itu mendatangi orang yang lebih berilmu. Nah, beliau walaupun sudah sampai pada derajat ulama besar, tetap masih ngaji kepada ulama yang lebih tua. Jadi ada ulama yang lebih tua, didatangi lagi, ngaji lagi.
Walaupun dia sudah tahu ini hadisnya kan itu, tapi beliau dengarkan riwayat dari situ. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengambil keberkahan umur. Sehingga beliau mengumpulkan satu silsilah hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang umurnya 100 tahun. Namanya sanad mu'ammarin. Nah, ini ada sanad nih, mata rantai. Ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh semua perawinya umurnya 100 tahun. Ya, umur panjang semua 90, minimal 91. Beliau punya itu 40 hadis yang diriwayatkan oleh 40 orang yang umurnya 90 sampai 100 tahun. Masya Allah, gitu. Dikumpulin itu ada satu ensiklopedia khusus itu. 40 hadis dari 40 orang yang umurnya panjang. Nah, jadi kebiasaannya begitu. Bahkan kalau ada ulama muda yang pinter diundang ke majelisnya untuk menyampaikan ilmu, beliau ikut ngaji di situ. Karena ilmu itu kan perspektif, ya kan? Ilmu itu perspektif. Bahannya sama, tapi bisa jadi polanya berbeda. Sama kayak tukang jahit, ya kan? Bahan tetap sama, tapi kalau pola kan beda kan, itu nggak sama kan gitu kan? Ya, kan, gitu. Ya karena banyak orang Minang kan gitu kan, banyak orang Jawa. Jadi polanya yang berbeda, stylenya berbeda. Jadi ilmu itu seperti itu, bahannya sama Quran dan Sunnah, tapi pola perspektifnya itu yang berbeda. Maka yang muda diundang. Kalau dia alim, ya kan beliau mendengarkan lagi ta'lim. Nah, ini satu kebiasaan dalam hasanah keilmuan Islam, bahwa yang namanya belajar itu tidak berhenti. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi turja'un. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada kita cukupkan. Silakan Bro. Wah, ini saya diuji dia. Silakan Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kata Pak Ustaz tadi, ada ulama yang sudah memahami betul persoalan, tapi masih belajar. Jadi walaupun saya ini profesor, tapi sudah belajar. Masya Allah. Belajar sama Ustaz sekarang. Wow. Saya baca buku, baca kitab hadis qudsi yang ada terjemahan bahasa Indonesia. Di dalam hadis qudsi itu ada dialog antara malaikat dengan Allah. Malaikat menghadap Allah. Kemudian Allah bertanya, "Ya malaikat, apa kamu menemui hambaku?" "Ya, menemui ya Allah." "Apa mintanya?" Bukan. "Apa menyebut namaku?" "Ya, menyebut ya Allah." "Mintanya apa?" "Apa dia minta surgaku? Apa minta apa?" Nah, dari dialog itu ada pertanyaan, kalau kita berdoa kepada Allah itu harus menyebut nama Allah. Itu Asmaul Husna. Mudah-mudahan itu dikabulkan. Apa betul itu tafsirnya kita? Ya. Itu memang didasarkan kepada ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan milik Allah nama-nama yang indah. Fad'uhu, maka berdoalah kalian kepada Allah biha, dengan nama-nama tersebut. Ya, jadi menyebut nama Allah. Nah, dari Asmaul Husna itu ada yang disebut dengan nama Ismul Allah, nama yang paling agung. Ya kan? Kita ini kan nggak kenal nama Allah, nggak tahu, kecuali setelah Allah memperkenalkan diri kepada kita. Kita kan nggak kenal. Setelah Allah memperkenalkan diri kepada kita melalui nabi-nabinya, baru kita kenal. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah nama-nama yang indah. Maka Allah menyebut dirinya Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Al-Malik, Maha yang menguasai, Maha Penguasa, Al-Quddus, Maha Suci, ya kan? Al-Jabbar,
yang memaksa, maha memaksa. Al-Mutakabbir, maha yang menyombongkan diri, membesarkan dirinya. Allah sombong, dia pemilik sombong, ya kan? Maka Allah mengatakan al-kibru al-kibriya uridani, sombong itu selendangku, kata Allah. Wa man labisa ridai, ya kan? Fa'alaihin nar, fa'alaihi ghadabi. Maka siapa yang memakai selendangku, maka dia pantas masuk neraka dan pantas dia mendapatkan azab. Ya kan? Jadi Allah sombong, iya. Allah maka mengatakan innani anallahu la ilaha illa ana di surat Toha. Sesungguhnya aku adalah Allah, nggak ada Tuhan lain kecuali aku. Itu kan kalimat kesombongan. Nggak ada lagi yang lain kecuali saya. Lalu gitu, itu kan kalimat kesombongan. Dan pantas Allah mengatakan itu. Jadi kalau kita berdoa menyebut Asmaul Husna, ya di dalam hadis kemudian Nabi menjelaskan di antara adab dalam berdoa itu, kata Nabi, maka bukalah doa itu dengan memuji Allah. Ya waftahid doa, ya kan, bisanai Allah. Bukalah doa itu dengan mengucapkan pujian kepada Allah. Alhamdulillahi ya Rabb, alhamdulillahi, ya kan, anta kama asnaika ala nafsi, segala puji bagimu ya Allah, ya kan, anta kama asnaika ala nafsi, engkau, ya kan, engkau memuji sebagaimana engkau, segala pujian walakat sana'u kama asnaika ala nafsi, bagimu semua pujian ya Allah, itu kan sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Allah memuji dirinya sendiri. Baru kemudian kata Nabi, bersolawatlah kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru kata Nabi, bacalah doa yang kamu mau. Maka disebut alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir. Misalnya begitu. Ya Allah ampuni aku. Allahumma qdi hajati. Ya Allah kabulkan hajatku. Tapi ada juga kalimat-kalimat doa di dalam Quran yang boleh kita baca tanpa kita formal seperti yang tadi disebutkan. Contohnya apa? Kalau kita lihat anak kita yang lagi main, kita senang nih, baca dalam Quran, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati wa aslih li fi dzurriyyati, sambil terus wa aslih li fi dzurriyyati. Itu kerasa tuh batinnya anak itu kalau didoain seperti itu. Gitu kan? Kelihatan anak itu kalau sering didoain batinnya tenang. Enggak gampang, enggak nangis-nangis, enggak bisa, batinnya tenang. Itu anak kalau sering didoain. Apalagi kalau udah remaja. Ya, kalau dia sering didoain dia terasa betul. Dia mau ninggalin sholat dia berat itu. Enggak berani dia ninggalin sholat. Kenapa? Kayak didoain oleh orang tua. Jadi mendoakan anak bukan saja pada saat anak itu masih usia kecil, tapi usia udah nikah juga harus didoakan. Istri juga didoain, gitu kan? Didoain, pegang ubun-ubunnya, pegang sambil baca. Fallahu khairan hafizan wa huwa arhamur rahimin. Itu ucapannya Nabi Yusuf kepada istrinya. Fallahu khairan hafizan, Allah sebaik-baik pemelihara. Wa huwa arhamur rahimin. Ya kan, Allah yang maha penyayang, pengasih, maha penyayang daripada yang lebih sayang. Ya kan, Allahu khairul hafizan wa huwa arhamur rahimin. Kenapa digituin? Karena istri paling gampang itu diganggu oleh bangsa jin. Kenapa? Karena dia haid. Kalau haid dia enggak sholat. Ya kan, haid itu dalam keadaan hadas. Maka kalau bersih dari haid dia harus mandi jangan. Itu paling mudah diganggu, maka dibacakan Allahu khairan hafiz. Dalam keadaan haid pun insyaallah Allah yang jaga, bukan kita yang jaga. Kalau kita cuma menafkahi, kalau jaga nggak mungkin 24 jam jaga. Kenapa? Nggak kerja bro, kan gitu kan? Karena suamiku bukan satpamku, kan gitu. Allahu khairan, didoain juga istrinya kan gitu kan? Allahu khairan hafiz wa huwa arhamur. Jadi begitu Prof jawaban saya. Ya, afwan. Ya. Baik.
Kalau nggak ada kita cukupkan ya. Iya, cukupkan aja Ustaz. Kita terima kasih kepada Ustaz yang sudah memberikan penjelasan. Sekali lagi terima kasih juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sudah hadir. Jangan lupa kita insya Allah diusahakan untuk setiap pekan ada pengajian seperti tadi yang Ustaz sampaikan, bahwa kita senantiasa menuntut ilmu. Ustaz aja yang sudah ngajarin kita belajar lagi ya, apalagi kita gitu kan. Tadi juga kita lihat ada, kalau pekan pertama itu kajian hadis, kemudian pekan kedua insya Allah Ustaz Abdi, dan pekan ketiga nanti belajar tentang fikih ibadah, dan yang keempat nanti kita bisa usahakan yang temanya mungkin umum atau membahas kitab, nanti kita bisa usahakan. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kesempatan selalu untuk menghadiri majelis ilmu ya, supaya juga katanya kan majelis ilmu itu taman surga ya Ustaz. Ya. Mudah-mudahan menjadi taman surga dan menjadi taman di akhirat kelak. Amin. Amin. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Bismillah. Mohon maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih.